nggak pakai baju di depan orang banyak, bahasa Arabnya apa? Apa tuh? Afalu ta'malu. Naik kereta api tut tut tut. Mantap ya. Kereta tutut. Itu kreasi loh, kreasi. Ustaz bumi. Oke. Aduh. Coba dulu. Yang tadi itu dikasih ke Madia dulu. Nyari Madia itu. Madia mau jelasin nih. Kalau di surga pemikir kan cuma rohani doang. Kalau dari surga Islam kan ada jasmani, ada kenikmatan rohani. Jadi double pemikir ya. Dari kawan-kawan yang suka dua-duanya terserah. Kalau cuma sebelah saja ya terserah kawan-kawan. Kita berbagi. Aku suka sih. Aku suka surganya Madia. Cuma masalahnya Madia. Begini Madia nih. Ya. Kalau aku ke sana kan ada dipan-dipan kan berjejer, ya kan? Iya. Ada bidadari, ya kan? Nah, itu sewaktu aku main dan Allah lewat, gimana saya mukanya mau taruh di mana, bro? Itu ya saya pusing. Allah itu bukan masalah lewat tidak. Allah itu maha kuasa. Bukannya datang lihat, enggak seperti itu posisi Allah. Allah itu di mana saja. Jadi ada lihatnya. Allah hanya lihat melihat dari atas, Pak Mikir. Melihat, bukan karena dia datang. Tidak. Gue nggak berani Tidak main. digambarkan dengan jasad. Kalau Allah itu tidak boleh digambarkan yang bertentangan dengan Keluaran 33 ayat 20. Nggak boleh Allah digambarkan dengan jasad, dengan fisik nggak boleh. Tuhan itu ya. Di Jadi Matius, Allah lihat nggak? Nggak. Apa? Madia, pertanyaan saya, Allah lihat nggak gitu loh? Allah itu maha melihat, walaupun dia tidak melewat pun dia bisa lihat. Itulah keistimewaannya Allah Islam itu maha melihat segalanya. Gitu. Oke, Madia. Gitu. Luar Madia. biasa. Madia, saya mau tanya, Madia. Ya, mumpung Madia masuk lah. Itu kalau laki-laki masuk surga, terus istrinya masuk surga enggak? Kalau yang soleh. Di dalam ajaran Islam itu, laki-laki dan perempuan itu dijamin dalam Quran surah An-Nahl ayat 31. Ya, masuk ke dalam surga semua. Oke. Terus itu perempuannya itu berapa perempuan lebih banyak yang 70 itu siapa? 70 itu perempuan atau bidadari memang? Jadi gini, balasan-balasan di dalam surga, kenikmatan di surga itu enggak terbatas Pak Bom. Itu digambarkan dalam Quran surah An-Nahl ayat 31, yaitu surga Adnan yang mereka masuk di dalamnya, mengalir di bawahnya sungai-sungai. Di dalam surga itu mereka mendapat segala apa yang mereka kehendaki. Jadi apa saja dapat Pak Bom. Namanya kenikmatan di surga itu enggak terbatas. Demikian memberi balasan kepada orang yang bertakwa. Pertanyaan saya bukan itu. Ya. Contoh Madia masuk surga ini, kan saya nggak tahu, makanya saya bertanya. Madia masuk surga ini, terus nanti yang 72 bidadari itu bidadari yang asli yang mana? Yang 2 atau 70? 72 bidadari, berapapun apapun balasan itu itu enggak digambarkan di hadis untuk biar orang muslim tahu dan bersemangat. Padahal di surga itu Pak Bom tidak terbatas. Apa saja yang Anda inginkan. Aduh, ini orang saya tanya kemana, kok jawab kemana? Maksud saya begini. Ya. Yang istri-istri di dunia ini 72 bidadari itu mana? Itu termasuk istri kita di dalam 70 bidadari atau 72 bidadari? Kau jelaskan dulu. Oh, kalau 72 bidadari itu lain lagi dimensinya, artinya bukan istri kita, tetapi itu balasan.
Oh, balasan. berarti bidadari asli, bidadari asli. Ya asli lah, namanya Ya balasan. sudah itu saja saya tanya, khusus amat. Ya asli Udah dong. berarti 72 bidadari ya. Oke. Ya. Di sana ada pasar juga ya, ada pasar ya. Sesuai dengan surah dalam surah ayat 31 tadi, surah Al-Kahfi ayat 31 tadi, apa yang Anda inginkan ada Pak Bom. Jadi pasar pun ada. Quran surah Al-Kahfi ayat 31 nanti Pak Bom bisa buka. Surah An-Nahl ayat 31. Ya Semua udah, bisa. itu imanmu, nggak apa-apa. Itu imanmu. Saya kan nggak tahu, saya tanya aja, saya nggak protes. Apa sahabat? Iya. Jadi kalau di atas itu ada kenikmatan, berhubungan terus ya. Berarti di surga itu boleh berhubungan ya. Jadi di surga Islam itu lengkap, ada kenikmatan jasmani, ada kenikmatan rohani. Karena manusia itu terdiri dua, ada jasmani, ada rohani. Nah itu, jadi yang dikeker ada dua, Pak Bom, keadilan Tuhan itu. Jadi dibalas dengan keadilan juga di akhirat nanti. Jasmani dan rohani. Oke. Pak Mikir tanya, tadi ada Pak Mikir punya pertanyaan, Anas nggak mau jawab. Ada celana panjang nggak? Apa ada? Apa yang ada di dalam Quran surah At-Taubah ayat 30 ayat 72 nanti Pemom bisa lihat. Di dalam Quran surah ayat 72 Allah menjanjikan kepada orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan. Al-Quran berapa? Al-Quran berapa? Al-Quran surah At-Taubah ayat 72. Coba cek dulu. Nah, itu janji Allah memasukkan orang muslim. Nah, At-Taubah ya. tuh Quran berapa tuh? Quran berapa? Al-Quran berapa? Waduh, hafal aja. Hafal nomor urutnya. Apa namanya? Al-Taubah apa namanya? Al-Taubah ayat 72. Al-Taubah ya. Dia cuma hafal namanya. At-Taubah ayat 72 kalau nggak salah. Baca dulu At-Taubah ayat 72. Al-Taubah namanya apa? At-Taubah ayat 72. Oke. At-Taubah. Nah, itu jaminan buat orang Islam laki-laki dan perempuan. Nah, dikuatkan dengan nanti saya kasih tahu An-Nahl ayat 31. Ya, udah nggak apa-apa. Kita tanya aja. Apa itu kan imanmu tuh. Sebentar, Madia, sebentar boleh aku tanya lagi? Ini ya, di dia ya. Ya, itu jaminannya tuh laki-laki dan perempuan masuk surga tuh jaminannya. Oh ya. Saya mau tanya Madia, mereka dapat boleh apa aja nggak? di atas? Mereka dapat apa aja di atas? Mereka dapat apa? Semua apa yang diinginkan ada di dalam Quran. Ayatnya mana? Ada pasal atau apa? Ada apa? Quran surah An-Nahl ayat 31. Apa yang dikehendaki ada. Ini keistimewaannya surga Islam. Ya, surat apa? An-Nahl ayat 31. Minta maaf ya kalau saya salah ketik ya, saya nggak tahu jadi. Ini keistimewaannya semua. Apa yang Anda inginkan ada. Ini keistimewaannya Pak Bumom. Di dalam surga Islam ada semua lengkap. Berupa surga. Mana ada bidadarinya? Bidadarinya di mana? Kalau begitu saya mau tanya sama dia. Kalau semua ada itu. Saya bacakan. Bidadari di mana? Bidadari mana? Ya, ini dengerin, saya bacakan. Surga yang mereka masuk di dalamnya, mengalir di bawahnya sungai-sungai di dalamnya surga itu, mereka mendapat segala apa yang mereka kehendaki. Nah, ini segala mereka yang kehendaki ini termasuk bidadari, Pak Bom. Ini secara umum. Mana bidadarinya tidak ada? Coba kasih saya dulu bidadarinya. Apa saja, bukan bidadari saja Pak Bom. Apa saja yang kehendaki. Iya. Saya minta tunjukkan ayat bidadari supaya pemirsa juga senang. Bidadari ayat berapa? Bidadarinya lagi di pasar Pak Bom. Saya mau tanya. Jangan. Ini Madia. kitabnya mereka. Madia kasih tunjuk ayat berapa? Ayo, saya catat lagi. Pak Bom bisa lihat dia surga di dalamnya itu banyak balasannya. Di Quran surah At-Toha ayat 76. Silakan Bom. Ntar saya carikannya ayat. Bidadari. Yang bidadari Pak Bom bisa buka di dalam Quran surah, sebentar saya cek, saya nggak hafal bidadari nih. Tapi apapun yang dibalas itu ada Pak Bom. Oke, Pak Mikir lanjut, Pak Mikir. Surah dulu. Oke, aku nanya nih. Sebentar Madia ya. Sebentar. Kita kan sebentar kita kan ke surga nih ceritanya. Apakah kita itu semua sama, barang kita sama? Kan kita itu nanjaknya 70 tahun. Itu berapa panjang, Madia? Pak Bom coba buka Quran surah As-Saff. Ya silakan buka dulu Quran. Madia. Ya. Halo. Coba buka
Al-Asad ayat 50 Berapa sampai 53. panjang? Ya. Apakah Al-Asad. masih sama persis? Madia bacakan dulu ya. Oke, Madia bacakan dulu. Al-Asad. Surah Asad ayat 50 sampai 53. Itu dulu dasarnya biar Ya. ketemu dulu satu masalah. Aku mau tahu berapa masih samakah dengan saya yang sekarang yang pendek ini? Apakah tambah panjang ke sononya? Oh, tambah 1 meter, Pak. Berapa meter? 1 Berapa meter? 1 meter kan. Bukan 40. Kan bidadarinya tinggi-tinggi. 30 Bukan meter. 40. Oh, 40 apa 30 meter? Itu ya. nambah bela lainnya 1 meter. Asad 50 sampai 53 Pembom itu informasi Aduh. bahwa di Islam ada Ya, kau baca bidadari. aja, kau baca aja. Saya nggak tahu, kau baca aja. Saya nggak tahu. Minta maaf, saya nggak tahu kalau Quran ini. Minta maaf ya. Kau baca aja udah, kau baca aja. Kami tanya dulu, kami bakal kenal. Ya. Sama apa nambah panjang banyak? Apanya Pak Mikir? Belalainya. Itu barangnya kita. Nambah panjang banyak apa sama ukurannya? Otomatis makin panjang dan makin besar, Pak Mikir. Nggak ngerti apanya sih, apanya deh. Orang berdosa. Kalau itu masalahnya apa gitu loh? Masalahnya apa? Barang gitu? kita loh, barang kita itu nambah panjang banyak apa enggak? Barang, nggak ngerti aku barang. Yang saya tahu kan tambahnya 40 meter apa 40 kilo. Oh, maksudnya fisiknya di surga nanti, fisik manusia di surga maksudnya Iya, itu. barang kita spesial barang kita. Titit. Barang itu yang banyak 70 tahun itu. Madia, Ada topinya tuh. dalam celanamu. Yang dalam celanamu. Belalai. Iya, Belalai yang ada tititnya. Oh, begini. pertanyaannya itu panjang banyak enggak? Jadi gini kawan. Yang saya baca di dalam hadis kan nggak salah 40 meter apa 40 kilo. Jadi gini Berarti kawan. panjang dan makin besar, Pak. Informasi di Oh, dalam Pak. hadis. Tunggu, Madia yang nanya. Madia dulu yang jawab, biarin aja. Jadi jawabannya gini. Fisik di dalam ajaran Islam di surga nanti itu ada standarnya sudah disamakan nanti informasinya itu bagaimana penciptaan Adam itu 33 meter tingginya. Jadi tentunya badannya kan besar tuh. Tentunya apa yang ditanya Sekarang spesial barangnya berapa panjang? ya tititnya besar juga cuma Misalnya yang saya baca di hadis 40 kilometer apa Ayatnya. 40 meter. Ayat Tititnya tambah kuntet. titiknya relatif juga. Jadi ya nggak bisa kita langsung begitu. Titiknya juga relatif bentuknya. Seandainya tambah Gitu. 40 meter. Relatif. Terpaksa saya pasang tag, gak mau belok. Supaya orang pada tahu biar gak kata itu. Ketabrak itu. Ngerti gak Pak dia? Pasang tag. Saya mau belok. Aduh. Jadi kayak tali dong, kayak tambang. Ah, Bang Mardan, kamu tambah lagi. Gimana sih? Kali-kali kalau di Surganya surga yang Pak aneh-aneh Mikir, aja belok. ini. Ini masalahnya nggak mau belok gimana? Kan panjang. iya, kali-kali kalau di surga Pak Mikir bisa digulung gitu Pak Mikir. Kayak tali tambang itu. Oh, gitu. Ditambahkan Mikir. di Pak Mikir kalau Ya. masuk surga bahaya. Soalnya bidadarinya kan 27 meter. 27 meter. 30 tadi. Pak Mikir kecil. Perempuannya 27 meter loh. Ini tingginya gini loh. Bilangin loh Pak Mikir. Nih, gimana Pak Mikir mau naik? Bisa. Makanya dia Bapak-bapak ini ampun dari ampun. belakang. Aduh. Nyundul. Saya Tuh. namanya pakai kepala dia. Tuh. Ini Bisa ini paling kejepit. negatif. Pak Bomo milih kan? Pak Bomo bukan jorok. Kan Pak Bilal tanya, bidadari setinggi 27 meter. Oh, 27 meter. Pak Mikir kan tingginya taruhlah 170.
Coba 170 dengan 27 meter. Kan jaraknya begini. 1, 2, 3. Lebih tinggi lagi. Tinggi sekali. Masih kurang kecil itu motornya. Masih kurang kecil itu pensnya. Lebih kecil lagi. Di sana aja jangkrik masuk. Nyundurnya pakai kepala. Berarti dia jadi sini dong. Dia nyari apa di dalam? Aduh, ibu-ibu ini pikiran Bentar. aneh-aneh aja. Saya mau tanya, Pak Madia. Ya. Saya mau tanya Ya. sebentar, Pak Madia. Kan Pak Madia bilang semuanya itu komplit di dalam surga. Ya, Ya. lengkap. Semua dikasih. Tapi yang ada pertanyaan saya. Pertanyaan Tapi saya, ada- Madia, Ya. kan 72 bidadari, 30 meter. Terus 27. ada satu orang laki-laki, dia bekerja keras sepanjang hari, dan kan itu, apakah dia sanggup itu untuk 72 bidadari sepanjang hari? Itu pertanyaan saya. Silakan. Loh, Jadi kan di gini, surga. surga di dalam ajaran Islam itu kan ada kenikmatan diberikan bidadari. Nah, bidadari ini untuk melayani orang-orang yang masuk surga itu, bukan melayani urusan seks, bukan itu saja, tetapi semuanya dilayanin seperti Iya, kita maka itu pertanyaan saya. Kalau kan tadi dibilang semuanya dilayani. Jadi Ya. berarti satu laki-laki, satu dan 72 bidadari, apakah dia sanggup untuk melayani sepanjang hari? lah itulah Kan juga itu bisa langsung nafas berhenti itu kalau 72 bidadari dilayani. Mungkin Putus, ada Bu, yang putus. mungkin ada yang menggosokkan giginya, ada yang mengurusi rambutnya, ada yang mengurusi itu dilayani semua. Wah, luar Ada yang biasa. membersihkan kakinya, ada yang membersihkan tangannya, lengkap di sana. Apa saja Ada yang Nanti, ngebokin Madia. ada. ada yang Madia. nyebokin. Madia, Tapi di sana bidadari itu kan- Madia. di sana Madia nggak ada itu kan bidadari itu kan 27 meter, berarti seperti Adam yang tadi Madia bilang. Berarti nanti Madia berubah jadi Adam tinggi 27 meter juga begitu, ya. Jadi usia di surga sana diratakan, disamakan. Ada yang menjelaskan itu sekitar usia Nabi Isa itu, kalau sekitar 33, ada yang menjelaskan macam-macam, ada riwayat hadisnya. Tingginya. Nabi Adam itu kan 33 meter kalau nggak salah. Nah, jadi kurang lebih posisinya nanti tidak seperti yang kita kecil seperti ini di surga, enggak. Di sana besar-besar. Kita besar-besar. Dibesarkan nanti di sana. Kita jadi besar di Oh, surga. Pak Mikir sudah dijawab tuh Pak Mikir. Pak Mikir Terima nggak pemikir itu? sudah dijawab itu. Jadi kalau Pak Mikir di surga nanti jadi Beda ya? besar. Jadi besar. Oh, jadi besar. Panjangnya? Nggak tahu, aja. Panjangnya. Panjangnya Madia. Panjangnya, Juga mau belok, Pak. panjangnya Pak dan Madia. besarnya otomatis disesuaikan. Oh, Tunggu saya hitung dulu. Pak Bombom tinggi Pak Bombom hitung tinggi 178. Hitung dulu. Hitung dulu ya. Ya. Tenaganya tadi katanya, kata Pak Anas, tenaganya 100 tenaga kuda, Pak Mikir. Kayak kapal jet. namanya kenikmatan Itu itu Pak apapun Anas ada di situ tuh. ada di sana kawan. Ya jadi itulah keistimewaannya, lengkap, kekuatan, Keistimewaan. tenaga, itu lengkap di sana. Namanya ini istimewa. pertanyaan lagi. Madia. Madia, ini pertanyaan lagi. Air mani itu hina apa enggak? Air Maksudnya mani, najis apa tidak? maksudnya apa itu? Yang ditanyakan biar kelar dulu posisinya, banyak pandangan posisi Ya, ini. aku nanya, air mani itu hina apa enggak? Kan kita diciptakan dengan air yang hina. Itu air mani, toh? Oh, itu. Tergantung posisi memandangnya kawan. Memandang hina dalam posisi apa dulu Tapi gitu kan loh. Biar kata di Al-Quran, kita diciptakan dengan air yang hina, kan? Benar nggak aku? air yang hina maksudnya posisinya bagaimana manusia itu kan terbuat dari, kalau air maninya tuh suci, bukan hina, air maninya Suci tuh ya? suci. Air Oh, suci. Pak Mikir. Oh, tunggu sebentar. Nah, Nah, Pak kita Mikir. pertanyaan gara-gara kamu. Mikir. Dia gara-gara Mikir. kamu Mikir. berjawab nih sekarang Pak jadi ada Mikir. pertanyaan. Pak Mikir. Ya. Saya sudah hitung pakai rumus Ya. matematika. 1 meter 92 cm. Hah? Panjang. Harus kasih Berat pen. amat itu. Ih. Hah?
Rumah dia gimana lagi nih? Itu Wah, tinggi dia. 27 Ini meter. panas nih. Pak Dia. Ya. Aduh, bagaimana dia bisa Pak Dia pegang kalau di dan surga tertipu pakai itu? pakai yang enggak? Saya melihat di sini mungkin kita berbeza daripada apa ajaran kita kan. Tu sebab kita jadi bertentangan kan. Macam Abang Mahdi ada kat ni rohani dan apa? Enggak, mungkin panas kita memang benar. berbeza macam tu kan. Saya memahati saya bukan memahati di sini dah, di tempat-tempat lain saya cuma apa ajaran kita kan berbeza daripada segi macam-macam lah kan. Tentu yang topik kita ni syurga dan syurga dan antara Kristian dan Islam kan. Bagi saya begini bagi saya kan. Kena faham kalau di Islam tu yang naik tu dibalas tu pembalasan tu sama. Contoh di dunia dia menyakiti orang, di akhirat nanti sama, dia akan dinaka, dia akan disakiti juga di neraka nanti, dia akan menerima pembalasan. Sama juga di syurga kan. Dia berbuat baik di dunia, dia akan menerima pembalasan di syurga nanti. Itu maksud. Okey Abang Mahdi. Assalamualaikum Abang Mahdi. Ayatnya mana? Dalilnya mana? Apa itu? Apa? Dalil apa ya Pak? Dalil apa? Dalilnya Mbak Anas. Dalil tentang apa tu bang? Dalil yang Madia. tadi kamu sebutin. Nanti kalau kau tinggi 27 meter, belalai itu 1 meter 92 senti ya. Hampir 2 meter. Besarnya segede apa bom itu. 27 Dia. bagi 0,14142. Ya, 27 meter bagi 0,142. 1 meter 92 senti 851. Belalai. Udah lanjut. Pak Dia. Oh, berarti kau Dia. belok harus hati-hati ya. Lihat ada anak kecil, kalau nggak ada anak kecil, kalau belok gitu ya, itu kan tegang terus tuh. Kena nggak kepalanya ya? Pingsan nggak ya kira-kira itu? Dia pingsan. Kan nggak ada anak kecil Pak. Jadi gini, menurut ajaran Islam itu tinggi penduduk surga itu dikonfirmasi di hadis riwayat Ahmad habis. Perawakan mereka seperti Nabi Adam, tingginya setinggi sekitar 60 hasta dan lebar 7 hasta. Nah, jadi tingginya 60 hasta. Itu ada hadisnya itu yang meriwayatkan. 60 hasta. 60 berapa itu? 60 berapa? 60 hasta. Jadi ukuran hasta itu 20 lebih lah. Anda bisa 28. Dulu Pak Bom. Menurut matematika dulu. 18 meter. Pak Mikir di Bukan 28. soalan tadi tu tentang 28. soalan pembalasan di surah Al-Anbiya ayat 47. Pak Umum mungkin boleh buka surah Al-Anbiya ayat 47. Al-Anbiya itu surat berapa? Dan ingatlah kami akan mengadakan neraca timbangan yang ada untuk menimbang amal makhluk-makhluk pada hari kiamat, maka tidak ada diri siapa yang akan teraniaya sedikit pun, dan jika amalnya itu seberat biji sawi sekalipun, nescaya kami akan mendatangkan itu ditimbang dan cukuplah kami sebagai penghitung. So maksud dia pembalasan di dunia ni akan dibalas di akhirat nanti walaupun sebesar biji sawi, kebaikan ataupun kejahatan yang kita lakukan. So kalau lebih kepada kejahatan, Memang di Arab ada biji sawi. kebaikan Di akan Arab ada biji dimasukkan sawi enggak? ke syurga. So begitu. Jadi pakai timbangan. Kepada kami umat Islam tu bukan bermaksud macam kami ni pasti ke syurga. Kami tidak akan. Kalau bertanya kepada kami, apakah kamu akan masuk ke syurga? Kami akan kata insya-Allah. Saya Itu mau maksudnya. tanya. Oke, ini bagus pertanyaan. Anas. Ini kan timbangan. Madia juga jawab ya. Ini timbangan. Nih. Oh iya Bang Mahdi ada. Oke. Anas tahu nggak? Anas ini di sini dosa. Ini pahala. Anas tahu nggak dosanya Anas berapa banyak? Di sini Oke, dosa. itu kita tahu Lebih banyak Pak mana? Umum. Anas tahu nggak? Tak tahu. Lebih banyak mana? Tak tahu Pak Umum. Ah, Sebab yang catat tu makanya saya makhluk bilang. baik itu. So Kalau sebelum kita umpamanya- meninggal, kita perlu melakukan kebaikan. Iya, Sebab kita Anas tak tahu nggak? Anas bisa tahu nggak dosa Anas satu hari berapa? Tak baik tahu. kebaikan Anas berapa? Nah, kira-kira Tak kalau tahu. dosa Tahu, Anda tak tahu. Anas begini, dosa Anas lebih berat. Kira-kira bagaimana itu Anas? Anas masuk surga atau neraka? Ke neraka. Pasti ke neraka. Ya udah, Pasti ke itu neraka. aja karena Anas kan Itulah tidak umat tahu, Islam ya Pak udah. Umum. Oh, Betul. Oke. Itulah pasti ya. umat Islam. Jangan melakukan kejahatan sebab Habis kita tak tahu ke neraka kejahatan ke kita surga berapa nggak banyak, panas? kebaikan berapa banyak.
Itu kena, Tunggu sebentar, itulah umat Pak Islam Mas. berlumba-lumba Habis melakukan neraka kebaikan. ke surga nggak? Kalau kita Habis tahu neraka ke kebaikan surga kita, nggak? pasti kita akan buat kejahatan. Sebab kita tahu bila kita ajal kita menjemput kan. So lah umat Islam sebelum ajal menjemput, mati tak tahu esok lusa ke apa. So berlumba-lumba buat kebaikan. Itulah umat Islam. Kami tidak cakap pasti tidak. Pertanyaannya, Kami Pak akan jawab Nas. insya-Allah. Pertanyaannya, Pak Nas. Ya, Habis ke neraka Abang ke Madia ada, surga Abang Madia. nggak? Abang Madia guru Habis saya ke ni ada di neraka sini ke sebelah surga saya. nggak? Pertanyaan saya. Ya, jadi perbuatan pahala maupun dosa itu kan sudah diinformasikan di dalam Al-Quran bahwa orang yang berdosa masuk neraka, orang yang melakukan kebaikan itu mendapatkan pahala dan surga balasannya. Nah, akan tetapi Tuhan juga memberikan informasi dalam Quran surah Az-Zumar ayat 53, walaupun dosa itu sebanyak apapun selain tidak menyekutukan Tuhan, maka insya Allah diampuni dalam Quran surah Az-Zumar ayat 53. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun bagi dosa para hambanya yang bertobat kepadanya lagi Maha Penyayang. Jadi mudah masuk surga dalam Islam dengan dia bertobat dengan dari dosa-dosanya yang banyak itu, maka otomatis masuk surga. Ini keistimewaannya mudah, Pak. Seperti membalikan sebelah tangan saja. Madia tahu nggak kalau Madia punya dosa berapa banyak? Madia tahu nggak? Dosa kan Allah informasikan ada dosa besar, ada dosa kecil. Kalau misalkan dosa besar, salah Madia satunya tahu nggak? Madia punya pahala selama ini, Madia bisa tahu masuk surga nggak? Jadi gini, cara bertanyanya tuh kalau Madia, kalau Anda bertanya apakah dosa zina besar, itu besar. Itu yang bertanya yang benar. Madia katanya kamu masuk surga itu ke asal tidak menyekutukan Tuhan ya. Tapi Ya, kalau dan- ada hadis yang menyatakan kamu masuk surga dan neraka itu karena takdir, gimana? Apa perlu dihapus itu? Apa? Karena apa? Belum pernah dengar kok. Coba hadisnya di mana? Coba belum pernah dengar. Karena Madia. takdir. Apa? Karena takdir. Takdir, suratan takdir. Oh, karena takdir. Takdir itu Takdir. memang kejam. Coba mana hadisnya karena takdir? Coba belum pernah Madia dengar. Coba mana hadisnya? Belum pernah Madia dengar. Oh, yang takdir. Siapa yang punya itu yang takdir itu? Nah, mana hadisnya? Coba. Yang diusap sebelah kiri keluar yang warna hitam, usap sebelah kanan yang keluar warna putih. Coba hadisnya apa? Ada. Kalau Madia nggak bisa nggak bisa tanggapin karena itu risikonya sangat tipis. Madia nggak percaya hadis. Banyak. Madia nggak percaya hadis. Harus hadis yang cocok ke hatinya baru dia percayai. Ya, coba Madia hadisnya. gitu. Ya, coba Pak. Silakan sebutkan hadisnya, hadis apa, surah apa, biar kita cek sama-sama. Ya, hadis apa? Sebentar aku cari ya. Jadi gini saja Pak Mikir, masalah takdir itu perbuatan yang sudah ditetapkan sang pencipta, akan tetapi manusia tidak tahu. Bagaimana Anda bisa mengatakan itu takdir apa tidak kalau manusia belum tahu kejadian itu gitu loh. Setelah terjadi baru itulah suratan takdir, itu masalahnya. Bagaimana Anda korelasikan ke surga, sedangkan surga saja belum terjadi, belum masuk umat Islam. Jadi secara logika saja sudah bisa terpatahkan. Nah, tapi Madia tunggu hadisnya mana gitu loh. Seperti itu kawannya. Tunggu sebentar, banyak itu. Madia, kalau aku jujur aja geli. Aku masih waras Madia. Aku geli dengan surganya Madia. Benar Madia. Kalau masih yang benar Madia. Kalau aku gelinya gini Madia. Gelinya gini. Masa aku harus dilihat Allah melakukan seperti itu dan Allah mengizinkan gitu loh. Aku geli Madia. Kalau aku geli. Maksudnya sekarang abang tak dilihat oleh Tuhan sekarang masa abang melakukan perkara itu sekarang di dunia ni? Aku tidak melakukan seperti itu di dunia. Aku tidak. Contoh masa abang menuju kepada perbuatan seks apa semua tu, abang maksudnya abang Tuhan tidak melihat? Aku juga tidak. Kalau pada kami Tuhan tu Maha melihat. Aku tidak pesta seks di dunia tidak. Maknanya abang buat di dalam bilik tu, maksudnya abang maksudkan Tuhan tidak melihat abang buat bersama isteri ataupun tak melihat. Oh, itu bukan pesta seks, bukan. Aku hanya dengan satu orang aja, satu orang, bukan dengan 70 orang, bukan. Maksud abang pesta seks itu bagaimana? Maksud abang pada gambaran abang di surga tu, pesta seks tu bagaimana?
Kalau di surganya Anas kan ada bidadari 70. Ya, Itu nggak bisa betul. kau bantah. So pesta seks tu bagaimana? Pada pemahaman saya pesta seks tu seperti Amerika style. Saya susah nak gambar macam saya menggambarkan perkara-perkara Iya, lain iya. tu susah saya nak Iya, gambar. aku geli seperti itu. Aku nggak mau. Nggak, pertanyaan Betul. Maksud saya bukan begitu sebenarnya. nggak, Kita kena cerna Bang, tadi contoh kalau takdir kan. Maksud kalau takdir sudah ditetapkan bukan bermaksud kita hanya berserah saja. So dalam hidup ni kena berusaha tu bukan maksud sudah Itu kan ditakdirkan. karena Anas pikirannya ke situ. Saya jelaskan tadi. So Karena lanjutkan Anas kemudian. pikirannya ke situ. Bang Anas sama Madia, pertanyaan saya mau nanya nih. Apa kalian berdua sudah merasakan semua itu? Sehingga kalian dengan yakin dan katam berani mengatakan surga seperti itu. Jadi gini kawan, informasi seperti itu ada Ya baik. Abang Madia. Nah, jadi posisi mengapa Madia yakin, umat Islam yakin karena ada dalam digambarkan. Lu ngomong apa? Iya, benar. Iya, benar. Oke, pertanyaan berikut. Yang digambarkan itu sesuai dengan hadis apa sesuai dengan Al-Qur'annya? Ada yang termuat di Al-Quran, ada yang termuat di hadis. Yang 72 bidadari itu resmi kah di Al-Quran? Bidadari kan sudah dijanjikan ada di dalam Al-Quran tentang bidadari. Tadi ayatnya sudah dibacakan Pak Bombom. Masalah 72 bidadari itu apakah resmi atau hanya berdasarkan hadis? Ada bidadari di Al-Quran. Nah, kemudian jumlahnya kalau itu yang jumlahnya siapa? di hadis. Itu resmi, bukan siri. Enggak, bentar Bang. Saya nanya, yang mengatakan 72 bidadari itu siapa? Yang mengatakan itu Nabi Muhammad. Apakah beliau sudah merasakan? Nabi Muhammad dalam mengeluarkan hadis itu diilhami oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi posisinya itu sama saja perkataan Allah juga hanya saja melalui lisan Nabi Muhammad seperti itu. Ngapain kalau lewat lisan, kenapa nggak langsung diresmiin? Dimasukkan nominalnya dalam satu ayat yang jelas dan pasti. Tergantung, itu sudah masalah ranah yang berbeda ya pembahasannya. Kita Madia mau nggak menerima itu yang Madia bilang tadi? Apa itu? Apa yang pertanyaan kamu salah anak Batak. Dia pasti jawabnya mau karena itu sudah kita mau dengar juga dong. Gini Madia, kan kau dijanjikan puluhan bidadari. Kau mau nggak? Kalau Madia lebih mau bidadari daripada pesundal, daripada pelacur duluan masuk surga. Iya, gini, sebentar. Tadi kan kau bilang, Quranmu menjanjikan puluhan bidadari di surga. Ya. Benar kan? Kau mau? Ya iyalah, daripada pelacur menemani di surga, pesundal, enak bidadari dong. Hei Madia, yang masuk surga itu bukan pelacur, tapi orang yang sudah bertobat. Ya? Jangankan framing. Surga bidadari. Kasihan kau Madia. Madia, yang masuk surga yang kamu bilang itu bukan pelacur, tapi orang yang diam dulu. Saya ditanya oleh anak baik bidadari tadi. Diam dulu. Orang yang melakukan kejahatan kalau dia bertobat, dia akan diterima maafnya. Itu kamu catat ya. Ya kawan, saya hanya menjawab anak Batak daripada ditemani pelacur, pesta pesundal di dalam surga duluan masuk surga, mending ditemani bidadari. Itu jawabannya. Itu jawaban kamu itu Madia menyindir. Loh jangan macam-macam Madia ya. Saya tidak singgung Anda. Menyindir. Lu dari kemarin-kemarin ngomongnya kayak begitu. Dijawab pun lu nanya lagi begitu. Bang, bener Bang. Enggak usah marah-marah. Jangan diikuti. Pemikir, itu hadisnya ada di itu. Berapa chat, pemikir? Bukan marah Pak Mikir. Ada ya? Kita jelaskan. Tuh, jangan marah aja. Dia kan nggak mengerti orang Sudan itu kan bertobat. Makanya saya jelaskan, bukan orang yang bersundal, bukan orang yang pezina, bukan itu yang masuk surga, tapi orang yang melakukan kejahatan lalu dia bertobat, itulah yang masuk surga.
Ya, jadi bedakan ya. Yes. Bedakan kalimat. Haleluya. Punya dia beda. Orang Di dalam yang udah berzina, kalau berzina dalam keadaan beriman, iya nggak sama dia? ya. Kalau lu beriman, lu berzina nggak apa-apa kan? Jadi kalau lu mau Ya kan? nyindir, Saya nggak pernah membahas karena kawan. Kalau aku sih bilang sama Madia, kalau masih moral mau ada Madia, janganlah kawan. Janganlah dikait-kaitkan surga dengan itu Madia. Kalau masih punya moral ya, moral yang baik tapi ya. Bidadari Karena kan. itu sesuatu yang menjijikkan Madia. Iya. Masuklah kau ke surga yang tidak ada kejijikan seperti itu Madia. Pendengar gini. Gereja itu tempat bukan untuk orang-orang benar. Gereja itu tempat orang berdosa datang cari Tuhan. Jadi kalau orang yang pezina, pesundal, orang pembunuh, bertato, mungkin tangannya di sini ada tato macan, di sini ada tato kalajengking, di belakang naga. Tapi kalau dia mau minta dia bertobat cari Tuhan, dia diberkati, dia dimaafkan. Daripada Madia yang bilang suci, kalau kami orang Kristen diajarkan, kita bicara ke sebelah, saya lebih berdosa daripada kau. Tapi kalau Madia tidak, saya lebih suci daripada Anda. Itu kami tidak begitu. Kami itu harus bicara sama teman kami di sebelah, saudara, saya lebih berdosa daripada Anda. Itu kami orang Kristen. Jadi kalau ada orang Kristen bilang, contoh nih perempuan, kan orang-orang pesundal itu kan orang-orang yang jatuh dalam dosa itu kan mereka punya cara berpakaian, umpamanya kalau mereka baru datang. Nanti bapak-bapak di gereja itu toh, yang sudah sok-sok suci itu mereka datang lihat. Kan ini orang-orang baru bertobat. Mereka mungkin punya baju pakai jas ya, pakai jasnya mungkin jasnya apa? Jasnya mungkin Tank top. biasa tapi bajunya mungkin perutnya ada anting-anting, kulit kayak gitu ya, anting-antingnya. Nah, kemudian bajunya setengah tapi mereka pakai jas. Terus celananya mungkin roknya mungkin sampai di atas kah? Oh, karena nggak bisa beli baju kah, baru mereka datang ke gereja. Nah, pasti bapak-bapak juga mata sen kayak pakai kekeran Maria. Langsung. Iya. Itu udah iman. Pasti orang-orang yang di gereja bilang, ih, kurang ajar ini. Itu manusia. Tapi Tuhan itu Tuhan kita. Dengar Madia. Tuhan kita tidak lihat dari itu. Tuhan kita itu lihat hati dalam 1 Samuel 16 ayat yang ke-7. Tuhan lihat hati orang datang cari dia. Karena dalam Yesaya 55 ayat 6 itu, di mana kita mau bertemu sama Tuhan, Tuhan selalu mau. Karena orang-orang begitu ya, orang pembunuh, orang yang bertato. Coba kalau orang bertato masuk dalam gereja. Pasti orang semua, ibu-ibu apalagi, HP-nya diambil, tasnya dikasih pindah. Ih bahaya ada preman. Padahal hati mereka enggak, tidak semua orang bertato itu orang jahat. Justru Pak Bobo kenal orang bertato banyak baik-baik. Ya Mbak Dia ya. Yang orang preman-preman. Dengar dulu. Ah, jadi mereka masuk ke gereja itu bukan cari, mereka punya, jadi mereka itu bertobat. Jadi lebih bagus tuh orang yang bertobat daripada orang yang mengaku suci tapi masuk neraka. Nah, karena Tuhan itu tempat pengungsian. Dalam firman Tuhan Nahum 1 ayat 7. Dan Tuhan itu adil. Nahum 1 ayat 3. Dia tidak bisa melihat orang-orang yang dia itu adil. Karena mata Tuhan tertuju pada orang yang benar. Jadi dia bukan melihat bukan orang yang perbuatan jahat tidak mau bertobat, tidak. Ya maksudnya bea cukai, orang-orang yang memeras. Contoh ya, orang yang dikasih uang tapi tiba-tiba dia melebihi dia punya gaji, dia ambil peras orang. Umpamanya orang-orang yang berdosa. Contoh kayak Madia penjual togel. Contoh Madia penjual togel. Terus bertobat, itu diterima sama Tuhan. Yes. Sama dia. Amin. Amin. Jadi gereja itu bukan tempat orang benar, tidak. Kita semua cari Tuhan di gereja itu. Dalam Mazmur 122, kita pergi cari Tuhan itu tuh apa? Dalam Amos 5 ayat 4 sampai 6. Carilah Tuhan, maka kau akan hidup. Nah, Amin. ya. Oke, amin, Madia ya. Telah menceritakan kepada kami, katanya, telah mengabarkan kepada kami, katanya, telah menceritakan, katanya, saya tidak berpendapat tentang sesuatu yang paling dekat dengan makna al-lamam dalam kurung dosa-dosa kecil, selain dari apa yang telah dikatakan oleh Abu Hurairah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla telah
menetapkan pada setiap anak cucu Adam bagiannya dari perbuatan zina yang pasti terjadi dan tidak mungkin dihindari. Maka zinanya mata adalah melihat, zinanya lisan adalah ucapan, sedangkan nafsu berkeinginan dan berangan-angan dan kemaluanlah sebagai pembenar atau tidaknya. Lanjut Pak. Oke, mari tanggapin hadis itu dulu ya. Siapa yang bikin? Siapa yang bikin? Tadi hadis yang dibacakan menetapkan? tadi, Yang menetapkan hadis siapa? itu Yang itu menetapkan siapa? dosa kecil. Yang menetapkan itu siapa? Yang menetapkan zina itu siapa? Madia. Ya, aku jelaskan, Allah. aku jelaskan dulu. Ya. Allah. Yang menetapkan Ya siapa? ampun, Gua nggak butuh penjelasan, gua butuh jawaban. Siapa yang menetapkan? Butuh penjelasan atau butuh jawaban kan? Saya aneh. butuh jawaban. Saya butuh jawaban. Aku jawabkan. Jadi hadis tadi berbicara tentang dosa-dosa kecil. Salah satu dosa kecil itu perbuatan Yang zina. menetapkan siapa? Apa? Yang menetapkan siapa? Yang menetapkan Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Nabi Terima Muhammad. kasih. Selesai. Kepala lu botak. Udah tahu kan? Kepala lu botak. Jadi orang jadi Dia pelacur, ya karena Allah salah jawab kok menetapkan. sama dia. Salah Paham? jawab kok sama dia, kau pun Bedakan apa? Tahu ya? Udah tahu kan? Ya, Islam ya. Jadi kalau orang Zina berbuat salah zina, kok sama dia. kaum muslim, kalau kalian berbuat zina, Allah kalian yang bikin. tetapi Kalau pemahaman kalian yang berdosa, kalau kalian yang bikin kalian berdosa. zina mata Kan? tuh beda dengan zina perbuatan melakukan hubungan seks. Beda Baca dikaitkan ulang Tadi baik-baik. kan ada kemaluan Pak dia. Tadi kan ada kemaluan Pak dia. Kau nggak dengar tadi aku baca? ini tadi zina mata, itu zina-zina kecil. Zina-zina. Iya, ada zina mata, ada Zina kemaluan. kemaluan, bro. Zina kemaluan. Intinya Karena aku siapa baca yang tuh. menetapkan? Kalau zina Intinya siapa yang kemaluan, menetapkan tadi? zina hubungan seks. Zina. Ini siapa yang menetapkan zina? Ini hadis menceritakan tentang dosa-dosa Intinya siapa yang menetapkan? maupun kecil. Intinya siapa yang menetapkan, Madia? Dosa zina besar dan kecil Allah Yang Subhanahu wa menetapkan taala. siapa tadi? Allah yang menetapkan. Zina dosa besar Terima maupun- kasih. Selesai. Ya. Nah. Zina besar maupun kecil. Makanya Madia, Tuhan kami itu lebih memandang hatimu daripada kamu, badan kamu. Ingat itu. Bagi wawasan saja, kawan. Kalau Jadi tidak maksudmu Madia, Allah itu menetapkan untuk berzina Madia. apa? Maksudmu Allah menetapkanmu untuk berzina. Menetapkan hukumnya, hukum dosa besar, dosa kecil dengan hadis itu. Tadi kan sudah jadi ketetapan. Bohong lagi. Tadi kan sudah jadi ketetapan. Bapak dia begini. Saya faham apa yang dimaksudkan tu. Cuma kalau ni bab takdir kalau dah menetapkan ya. Maksud dia kalau dah tulis gitu jangan kita hanya berserah saja. Kita tak tahu takdir kita bagaimana kan. So ada orang hidup berserah jangan takdir dia begini maknanya maksud ayat tu janganlah kita menghampiri itu maksud dia. So jangan kita hanya bertakwa Memang panas robot. Panas robot. di kehidupan kita bagaimana. Panas robot bukan. Panas robot. Itu maksud dia kalau abang cakap Iya panas robot bukan. saya faham saja apa. Panas, bukan. panas robot apa manusia? Bisa kan bukan. Saya manusia berpikir biasa. sendiri kan? Nah, Betul kenapa saya panas berfikir, mau saya faham apa ditetapkan abang untuk maksudkan. berbuat dosa? Betul, Panas okey, mau sudah ditetapkan ditetapkan. berbuat dosa. Nah, Saya tanya panas abang mau. tahu ke takdir abang bagaimana? Abang tahu takdir takdir abang bagaimana? Abang tahu tak? Kita tidak ditakdirkan untuk berbuat dosa. Tidak ada manusia yang ditakdirkan Maknanya untuk maksud berbuat saya dosa. begini, maksudnya jangan kita Tapi menghampiri lucunya itu. So, apa kita pun Anas? jangan menghampiri itu. Pak Cianas, Sebab kita Pak Cianas, tak tahu ya Pak orang Cianas. kita, pastilah kita tak Pak akan Cianas. membuat itu kan. Itulah Pak Cianas, sebabnya dengar dulu, hidup dengar dulu, diujian. dengar dulu. Itu abang kena faham. Saya faham maksud abang. Saya faham. Pak Cianas, kita ditakdirkan Abang berbuat memahami. dosa. Tapi di akhirat kita Ya. dihukum karena dosa itu. Betul. Ya kan? Tapi abang tahu ke abang tu Nah. takdir abang bagaimana? Abang tahu tak? Abang tahu takdir dua. Esok abang tahu apa berlaku pada abang esok? Atau abang hanya berserah Anas, saja? kita tidak punya takdir untuk berbuat dosa, Pak Anas. Dosa itu karena nafsu manusianya, karena pikiran manusianya, bukan karena takdir dari Allah. Oke. Pak Anas kan bukan robot. Allah jadi dalang, Betul. Anas jadi wayangnya, digoyang-goyangin, bergerak sini sono, melakukan ini ono. Ya kan itu kan dari Allah berarti kan?
Oh, kalau di Kristian bagaimana? Maknanya Benar takdir nggak? itu hanya untuk yang baik saja. Tidak ada takdir untuk berbuat dosa tuh tidak ada. Kalau ada takdir kayak Oh. begitu, saya keluar dari Kristen. Tahu nggak? Nggak mau saya. Oh, maknanya abang Boleh tanya Pak Bom, Bom, ada kalau nggak kami takdir begitu? Pak Anas, Berbuat Pak dosa. Anas, kalau di Ah. Kristen Pak Anas, justru Yes. Yesus mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita Pak Anas. Itu karena Allah menyayangi kita. Kita kan udah banyak berbuat dosa nih tiap hari. Ada yang mabuk, ada yang cakap kotor, ada yang bagaimana. Nah, untuk itulah Yesus mati di kayu salib. Jadi Allah menyayangi kita agar kita tidak berselimut dosa. Nah, berbanding terbalik dengan si Madia tadi. Kalau aku jadi Madia, aku tidak akan jawab Allah yang menetapkan itu. Gitu loh. Oh, begini. Tidak mungkin. Betul. Iya. Bang Madia betul. Cuma kita salah tak faham apa Bang Madia cakap. Sebenarnya saya faham apa Iya. Bang Madia cakap. Cuma kita mendengar tu cara kita berbeza apa? Keyakinan tu kan. Dia dengan Bang Madia sama satu saya pun mendengar daripada Bang Madia cakap ni. Cuma kita berbeza tu susah kita nak terima, betul tak? Saya faham tu. Cuma kita berbagi saja, faham tak? Kalau kami tak ada penebusan dosa macam disalib tu tak ada. Kan kami ni hidup kami ni ujian di dunia ni, ujian. Tapi abang cerita tentang takdir dia kan. Maksudnya kita tak tahu takdir itu bagaimana. Maksudnya jangan kita hanya berserah. Maksud dia. Panas, jangan kau tipu kita tuh. Kita juga tahu tuh ada hadisnya berbunyi. Nasrani dan Yahudi itu penebus dosa kalian. Oh, tak. Biarpun dosa kamu segunung akan habis. Itu penebus dosa kalian itu kami. Saya tak nak ke situ sebab saya tak nak ada kontroversi. Cuma kita berbagi wawasan. Aku juga tak nak ke situ Pak Anas. Aku juga pernah dengar itu. Sekarang aku tonton di YouTube dibuat judul Batu Menghapus Dosa. Aku tak mau ke situ. Tapi aku ingin menyampaikan juga Pak Anas. Tuhan Yesus mati di kayu salib untuk Pak Anas juga. Kalau Pak Anas mau menerimanya gitu. Madia ingat nggak ketika saya mengatakan Bapak Madia? Halo, ya Ibu, masalah apa? Nah, yang saya dapat penglihatan. Oh iya betul, dapat penglihatan. Pada saat masih orangnya. Ya. Yes. Makanya saya katakan begitu saya sadar penglihatan itu hilang, saya langsung wah Madia akan murtad. Ingat Pak Madia, ingat kata-kata saya. Beberapa penglihatan saya itu menjadi kenyataan. Sebelum Pak KC ditangkap, saya dapat penglihatan. Dia keluar darah dari hidung. Tidak berapa lama dia ditangkap. Itu yang nyata di umum saja ya Pak Madia. Nanti yang privacy sangat banyak. Salah satunya saya sudah cerita sama Pak Bom mengenai seseorang. Itu sudah menjadi kenyataan dan banyak yang menyaksikan. Madia mau Pak saya Madia doain ketika nggak? itu mengatakan, ya, ketika itu Pak Madia mengatakan ketika saya bercerita Pak Madia ditanam, bukan dikubur ya Pak. Ditanam sama dikubur beda. Ketika Pak Madia ditanam, itu cuma kepala Pak Madianya aja yang ada, yang kelihatan. Saya melihat kepalanya tuh yang ini nih. Di gambarnya Pak Madia ini, waduh, Madia saya pikir. Itu para apologet Kristen mengelilingi Bapak. Satu orang itu Pak siapa itu Pak yang ketawanya yang ketawanya gitu siapa itu? Timothy. Bapak Timothy. Pak Timothy. Tangan kanan Pak Madia itu jari kirinya ada 3 jari kirinya belum tertutup semua. Makanya saya bilang masih ada kesempatan Bapak itu bertobat. Dan penjelasan Bapak tentang agama Bapak dan agama orang lain itu sudah macam-macam, udah aneh-aneh. Itu jari kanan Pak Madia, itu ada 3 lagi yang belum tertutup. Pak Timothy lah yang akan menutupnya. Sebelum tertutup, saya tersadar. Langsung saya, aduh Madia ini bentar lagi murtad. Karena yang mengelilingi Bapak itu, orang-orang Kristen, Pak. Kalau Ibu Minep ada Pak Bom? Oh, enggak ada, Pak. Enggak, saya tidak bisa. Saya mau lihat Pak Bom, enggak bisa, Pak. Itu mah Tapi spontan saja itu. Natulang Winep, Ibu Winep. Ya. Masih ingat Ibu suruh aku matikan musik. Mana mungkin aku
orang di diskotik. Aku mau matikan, emang diskotik ada punya kita. diskotik itu. Pamate Jo Ahami itu kan. Lau Hosiani. Pergi kamu dari situ. Iya Nantulang. Lalu dia duduk di warung-warung. Nah, Itu saya yang melihatnya. Selamat pagi, Bang Cecep. Iya, saya hanya bawa satu pertanyaan, Pak Bom. Di muka bumi ini, dari dulu hingga detik ini, ada tidak yang tidak diciptakan Tuhan? Begitu, Pak Bom. Menurutmu Ya. ada nggak? Pakai dalil ya, pakai dalil. Di kitabmu ada nggak bisa menjelaskan tentang fosil-fosil yang ditemukan binatang purba? Silakan tunjukkan Al-Quran. Nanti saya tunjukkan Alkitab. Silakan. Saya tidak akan bahas itu. Yang jelas, Pak Bom, bisa nggak jawab pertanyaan saya? Kalau bisa, Saya udah jawab, saya terima. sudah semua diciptakan menurut Alkitab, tidak dan tidak. Kalau menurut kitab Anda gimana? Ya sama. Kalau begitu berarti sama. Cuma. Oke, saya tanya, Anda tolong jelaskan di Al-Quran Anda bahwa ada binatang purba. Silakan. Di keluaran mana? Atau di mana? Silakan. Saya tidak bisa untuk jawab itu, Pak Bom. Nah, ya udah. Karena saya belum menemukannya. Yang penting saya di sini. Nggak ada. Ya, yang penting saya di sini udah bertanya dan udah dijawab sama Pak Bom bahwa semua makhluk yang pernah hidup di muka bumi ini tidak ada. Itu Alkitab. Itu Iya, menurut Alkitab. Saya jawab. Al-Quranmu ada nggak? Jangan kau nebeng di Alkitab, saya nggak mau. Kau jawab dulu Al-Quranmu. Ada nggak diciptakan? Wa huwa ala kulli syai'in. Ya udah, nggak ada. Ya udah. Kalau kau tanya Alkitab, saya jawab. Ya udah. Itu Al-Quran, Pak Bom. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu Al-Quran. Mana? Ayatnya mana? Saya minta ayat. Kalau kau kurus saya Pak Bom, ada nggak ayat? Saya kasih tunjuk kau 5 ayat. Barusan saya bilang ayat Al-Quran itu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ayat mana? Oke, ayat berapa? Al-Quran berapa? Al-Quran berapa? Banyak Pak Bom ayat wa huwa ala kulli syai'in. Saya nggak tahu ayatnya. Saya ingin belajar. Al-Quran berapa? Surat 6 ayat 101 boleh ada di situ. Banyak Pak Bom, banyak. Al-Quran 6 ya. Al-Quran berapa? 6 ya. 6 101. Ini maha mengetahui sebelum itu sedikit itu. Segala sesuatu. Yang ini? Iya. Ya, binatang purbanya mana? Alien mana? Yang jelas saya cuma menjawab hanya itu berat. Kalau menurutmu binatang purba itu ada nggak? Alien ada nggak? Alien. Kalau memang dia pernah di muka bumi, kata saya juga kan begitu. Kalau dia pernah di muka bumi, semuanya itu adalah ciptaan Tuhan. Itu Pak Bom. Ya, itu kitab kamu lah, sudah protes ya, kitab kamu ya. Iya, makanya saya cuma bertanya menurut Pak Bom yang pernah hidup di muka bumi ini ada nggak yang tidak pernah diciptakan Tuhan? Oke, menurutmu kenapa kau kasih pertanyaan begitu? Maksudnya apa pertanyaannya? Iya, kan kalau kata orang lain Pak Bom ya, saya pernah ngobrol sama Rudy Yohanes juga pernah ngobrol bahwa termasuk diri kita ini, diri Pak Bom ini bukan ciptaan Tuhan kata dia, melainkan fitnah lagi. Bukan fitnah, lihat aja di video saya sama Rudy Yohanes Pak Bom. Jadi Rudy Yohanes bilang apa? Saya pernah berdiskusi sama Rudy Yohanes 1 jam. Dia mengatakan bahwa diri kita ini bukan ciptaan Tuhan, tapi ciptaan ibu bapak. Begitu. Keturunan kita. Dia bilang bahwa kita berarti otakmu nggak sampai. Ya terserah. Baru yang kasih nafas ibu bapak. Nafas itu yang kasih ibu bapak. Iya, Rudy Yohanes bilangnya begitu. Bohong. Nyaplak aja kau ngomong itu, nggak mungkin lah. Saya kasih linknya Pak Bom ya. Kasih linknya saya. Saya udah nonton cuma otakmu nggak sampai. Saya udah nonton kamu kalau nggak salah 2 minggu atau 3 minggu lalu. Saya udah nonton. Enggak, bukan Pak Bom,
hari sekarang. Anak Batak, Ya. Mut, anak Batak. Oke, makasih ya Pak Bom ya. Kau bisa jelaskan belalai? Belalai. Gak ada ilmu. Percuma gak ada ilmu. Kabur. Kabur, Pak. دورت كتير على شيء يسعدني، حاولت الاقي حاجة تشبعني، وفضلت تايه في الدنيا هايم، قلبي لسه عطشان. سمعت واحد بيناديني، قال تعال امسك بإيدي، أنا عارفك ده أنا خلقك، أنا حاسس بيك، وجيت عشانك يا حبيب، مت بدالك على الصليب، وهبتك حياة واديتك نجاة، كل ذنوبك مغفورة لك، وشوف